yang mana hasil monitoring tim TPID tahun 2018 membesarkan lokan dan pengolahan lokan kepada Bapak Mustan selaku tokoh penggerak inovasi desa dari Desa Riak Siabun. Kami persilakan, waktu lebih kurang 10 menit. Saya adakan budidayanya yang alhamdulillah ternyata sukses. Ini budidaya di kolam, bukan di sungai. Saya menepis kata-kata kawan itu, katanya itu lokan itu hanya bisa dibudidayakan di muara. Ternyata tidak. Ini bisa di kolam-kolam. Nah, udah itu alhamdulillah kita patut syukuri, sekarang ini udah mencapai 3 desa yang mengikuti kegiatan kami ini. Ya, 3 desa yang mengikuti kegiatan kami. Namun masih banyak kendala-kendala yang perlu kami tidak lanjutin. Udah itu setelah kami menemukan ada hasil di situ, kami berpikir bagaimana supaya ini memiliki nilai tambah di keluarga itu sendiri. Jadi alhamdulillah 2016 yang lalu saya berpikir bagaimana untuk ini menimbulkan nilai tambah di keluarga. Syukur alhamdulillah waktu itu istri saya sendiri mencetuskan, bagaimana Pak kalau kita buat abon lokan. Ya, buat abon lokan. Jadi alhamdulillah kami lakukan abon lokan. Kami uji coba pembuatan abon lokan itu. Ya, berkat juga kerjasama kami dengan pihak Unras waktu itu, alhamdulillah sukses pembuatan abon lokan. Yang kami lakukan yaitu pengambilan lokan dari kolam, yang mana lokan yang dari kolam ini terbebas dari limbah. Kami proses yaitu pertama pengerebusan, setelah itu pemotongan, dan proses selanjutnya gitu. Ini permulaannya langsung yang mesti menjelaskan ini. Namun pada kesempatan ini beliau tidak bisa hadir. Saya selaku pembina di sini diharapkan untuk menyampaikan. Jadi mohon maaf dari pelaku usaha. Namun semua ini secara kebetulan saya sendiri selaku pencetusnya dan selaku pendamping UMKM ini. Begitupun harapan kami ke depan. Inovasi yang kami ini masih terkendala sekarang, namun kami syukuri berkat adanya dana desa yang telah digulirkan oleh pemerintah. Di sini kaitannya untuk izin PRT kami difasilitasi, Pak. Gimana waktunya, Bu? Cukup. Ya. Jadi mohon maaf waktunya agak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat inovasi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati semuanya, hadirin yang saya muliakan, yang pada kesempatan hari ini sudah bisa hadir memenuhi undangan kami di TPID dan panitia Bursa Inovasi Desa. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, karena ini adalah sebagai wujud apresiasi dari desa-desa terhadap sebuah inovasi yang digalakkan oleh pemerintah pusat yang bekerja sama dengan daerah dan juga sampai ke desa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah adalah ucapan yang wajib seolah-olah yang harus kita ucapkan ketika acara resmi. Akan tetapi itu menjadi hal yang berbeda ketika kita ucapkan dengan hati dalam rangkaian kesyukuran. Salawat beserta salam juga kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita tergolong umat beliau yang nanti dapat syafaat dari beliau ketika di yaumil akhir nanti, insyaallah. Amin. Jadi acara pada hari ini yang pertama yaitu adalah temanya adalah Bursa Pertukaran Inovasi Desa. Jadi sudah berubah sekarang menjadi Bursa Pertukaran Inovasi Desa, tetapi esensinya sama saja. Yang berbeda adalah yang pertama nama, yang kemudian yang
yang kemarin pada tahun 2018 bursa inovasi desa atau bursa pertukaran inovasi desa itu dilakukan di kabupaten. Akan tetapi pada tahun ini bursa inovasi desa itu dilakukan diberikan mandat kepada kecamatan masing-masing untuk melakukan bursa seperti itu. Jadi temanya adalah pertukaran inovasi desa. Jadi mudah-mudahan dengan momentum ini, dengan acara ini kita bisa saling bertukar inovasi, inisiatif, dan kemudian bisa mengaplikasikannya di desa masing-masing. Ini sebagai media kami, sebagai panitia untuk belajar, menjadi lebih tahu dan menjadi lebih dewasa. Mudah-mudahan setelah ini nanti inovasi yang dibebankan, yang ditugaskan dan diberi tanggung jawab pada kami untuk Kecamatan Sukaraja bisa terrealisasi sebaik-baiknya dan tentu saja tidak terlepas dari binaan kecamatan dan juga kerjasama dari desa-desa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5. Penjelasan singkat mekanisme bursa dan berbelanjaan serta cara pengisian kartu ide dan kartu komitmen. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Imrodeni. Kepada Bapak Imrodeni, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan Bapak, Ibu peserta bursa itu sudah menerima kartu komitmen dan kartu ide beserta menu-menu yang akan disajikan di jendela 2. Ada 4 kartu di situ. Yang pertama kartu komitmen. Kartu komitmen itu ada 3. A, B, dan C. A, B, dan C. Kemudian ada kartu ide. Ide maksudnya kartu inovasi desaku. Artinya kegiatan yang sudah dilaksanakan di desa Bapak. Harapan ditulis itu merupakan nantinya itu menjadi bahan acuan teman-teman TPD untuk melakukan replikasi dan capturing informasi-informasi atau ide-ide yang kreatif yang ada di desa, baik itu yang sudah dilakukan oleh desa maupun kelompok-kelompok masyarakat B dan C. Artinya nanti di situ disesuaikan dengan masing-masing. Kalau kartu komitmennya itu bisa di A, silakan dituliskan di dokumen A. Ada 3. Kalau B dituliskan di B dan C dituliskan C. Artinya di situ tidak dibatasi. Menurut Bapak itu menjadi kebutuhan, menjadi keinginan masyarakat, silakan ditulis sebanyak-banyaknya. Tapi dengan catatan itu merupakan komitmen kita yang harus dimasukkan ke dalam RKP dan APBDes. Nah, tahapan kita hari ini di ruang ini merupakan ruang pleno 1 atau ruang 1, merupakan ruang pleno untuk acara pembukaan dan acara penutupan nanti. Kemudian di ruang 2 bisa dilihat nanti di ruang 2 ada sudah disiapkan menu-menu A, B, dan C. Dan yang ketiga, setelah Bapak keluar dari menu dan berkonsultasi dari tulisan yang dibaca ini, mungkin yang kurang paham atau yang perlu ditanyakan dengan panitia, silakan ditanyakan di ruang bursa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perdana di kecamatan kan untuk bursa bursa inovasi ini. Kalau tahun kemarin ini dilaksanakan tingkatnya kabupaten. Nah, mulai tahun ini dilaksanakannya tiap kecamatan melaksanakan bursa pertukaran inovasi ini di kecamatan masing-masing. Tanggal 14 nanti kita akan mengikuti lomba tingkat provinsi yang akan diadakan di Muko-Muko, itu mewakili provinsi, yaitu dari Lokan tadi itu menjadi menu masakan apa tuh? Abon Lokan. Jadi akan dibawa mewakili Kabupaten Seluma ke tingkat provinsi di Muko-Muko pada tanggal 7 Agustus. Perpustakaan Desa Bukit Peninjauan 2 adalah 6 besar tingkat nasional pada saat ini posisinya. Dan penentuannya akan diadakan pada tanggal 14 Agustus di Jakarta melalui presentasi ketua di hadapan juri nasional untuk menentukan tingkat 1, 2, 3 atau sampai 6 tadi. Tetapi sekarang posisinya adalah 6 besar tingkat nasional. Mewakili bukan hanya mewakili kabupaten tetapi provinsi Bengkulu. Saat ini sudah mewakili 14 provinsi yang ada di Indonesia. Jadi 6 besar tingkat nasional. Jadi itu patut kita syukuri dan berbangga. Jangan berharap terlalu banyak. Memang pertukaran inovasi desa ini batasnya memang seperti ini. Nah, apabila nanti sudah datang atau memang dianggap sudah baik, mungkin ada apa tadi? Kaptir
capturing gitu kan. Jadi ada yang datang dari tim akan direkam dan sebagainya, di shooting dan sebagainya. Kalau itu memang bagus, nah itu akan ditampilkan untuk tahun yang akan datang misalnya kan. Nah tahun yang akan datang mungkin kawan-kawan bisa mencontoh ke desa kita. Nah ini tadi merupakan hasil capturing yang ke tahun kemarin gitu kan. Jadi memang yang dianggap bagus tahun kemarin sudah di shooting, sudah divideokan, kita sudah lihat. Kalau bapak-bapak berkeinginan silakan contoh gitu kan, silakan tiru gitu kan. Itu yang bagus. Ke depan kami mohon misalkan tidak hanya desa-desa kita tadi, ada tadi desa Sarimulyo dengan produk-produknya, ada desa-desa lain, silakan gitu kan, nanti disampaikan atau nanti berdasarkan kartu komitmen nanti tim ini akan melihat mana yang akan di capturing itu nanti. Kalau di desa kita ada inovasi yang bagus, orang atau desa lain akan datang ke tempat kita, mencontoh ke tempat kita. Nah itu. Jadi itu sebenarnya rohnya dari pertukaran bursa inovasi ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Jadi dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Bursa Pertukaran Inovasi Desa se-Kecamatan Sukaraja resmi kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Demikianlah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang ADT2 itu Bang Dara kan misalnya kan, nah, itu maksudnya kader dari desa yang sudah dijalani, yang komitmen yang pilih menu sekarang. Oh 2020 jamu tiram tadi. Ini baru jamu tiram. Dapur. Oh ini sudah mengundang dari UMKM di beberapa desa kegiatan-kegiatan UMKM.
desa yang telah dirasakan oleh TPID tim kecamatan, bahwa ini adalah sebuah sumber pengetahuan dan ilmu yang disampaikan oleh rekan tentang perkembangan di setiap desa masing-masing. Tidak barang tentu ini manfaat sangat besar bagi seluruh masyarakat di Kecamatan Sukaraja, terkhusus desa masing-masing yang mempunyai potensi yang memang secara umum itu bisa mendapatkan PAD di setiap desa itu sendiri. Dan harapan ke depan pada rekan-rekan kepala desa, pemerintahan kabupaten dan provinsi terus pusat untuk dalam artian tentang program-program desa yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 2014 tentang desa itu sendiri. Nah, program-program yang sifatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakatnya, nah, agar ini sangat menyentuh, terkhusus dalam transfer dana desa dan mudah-mudahan dana desa itu bisa selalu naik dari tahun ke tahun. Karena banyaknya program, sudah barang tentu banyak keuangan yang harus dibutuhkan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan sebagai wawancara singkat. Nanti sembari berjalan kita kita pantau, kita awasi, dan terkhusus penggunaan apalagi ini dianggarkan, harapannya masuk di anggaran APBD tahun 2020. Ada stunting, ada wisata alam, dan potensi desa di setiap desa masing-masing, terkhusus di desa kecamatan Sukaraja. Dana desa terkhusus di Kecamatan Sukaraja ini sangat bermanfaat bagi setiap desa dalam pengelolaan dan pengembangan, termasuk penggalian potensi desa di setiap desanya masing-masing. Dan harapannya ke depan agar dana desa ini dapat selalu bertambah sesuai dengan kriteria yang melalui undang-undang, agar desa itu lebih cepat dan lebih mendulang potensi-potensi yang ada di desa, karena dengan banyak program dari desa sudah barang tentu itu diimbangi oleh sumber pendanaan. Rekan-rekan desa-desa yang punya sumber daya alam, dalam hal ini itu pengembangan wisata alam, baik itu air terjun dan hutan, nah, agar rekan-rekan desa yang bersangkutan dapat itu dipantau, terus harapannya itu dapat direalisasikan demi memancing sebuah kemajuan desa, sekaligus mendapatkan PAD-nya desa dan mengurangi angka pengangguran di setiap desa itu sendiri. Yang kedua, laporan pelaksanaan kegiatan bacaan rekapitulasi hasil bid dan penegasan ulang tentang tindak lanjut dari kartu komitmen dan kartu ide. Dan yang keempat langsung acara kita itu. Untuk memasuki jeda, marilah kita buka dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak lelah ya dari tadi pagi sampai sekarang, prosesinya belum juga kelar, tapi inilah sakralnya TPID, kegiatan Bursa Inovasi Desa. Tugas panitia setelah jeda 3 selesai, maka kami bertugas untuk melakukan perankingan terhadap pilihan-pilihan yang telah dituliskan oleh bapak-bapak, ibu-ibu kepala desa beserta BPD dan tokoh masyarakat ke kartu ide dan kartu komitmen. Dan itu poin yang mana saja
bursa A yang mana saja, bursa B yang mana saja. Nah, alhamdulillah proses breaking sudah selesai dibantu dengan kawan-kawan PLB tadi. Menu bursa A dengan nilai tertinggi yang telah dipilih oleh bapak-bapak, ibu-ibu dengan jumlah pilihan 7 itu adalah terdapat pada menu bursa A1, yaitu peningkatan pelayanan administrasi kependudukan basis digital. Basis digital. Jadi ini salah satu pilihan terbanyak di bursa A yang membidangi tentang sumber daya manusia. Kemudian yang kedua, menu inovasi bursa B yang berkenaan dengan bidang infrastruktur. Nilai tertinggi atau pilihan tertinggi pada bursa B yaitu adalah pada B10 tentang pembangunan perpustakaan desa berbasis inklusi. Kemudian di bursa C yang berkenaan kepada bidang kewirausahaan dan pengembangan ekonomi lokal dengan nilai tertinggi bursa C ini yaitu adalah pada bursa C11 dengan nilai 8, yaitu upaya pencegahan stunting, menambah pendapatan rumah tangga saat harga karet atau sawit fluktuatif seperti itu. Barometernya adalah pilihan-pilihan yang dipilih oleh bapak ibu yang tertera dalam bursa tersebut itu teraplikasi di APBDes melalui mekanisme seperti di RKP dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya yaitu penutupan acara Bursa Pertukaran Inovasi Desa Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sleman tanggal 17 Juli 2019. Kepada beliau Bapak Camat Sukaraja dipersilakan. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, kita telah melaksanakan kegiatan Bursa Pertukaran Inovasi Desa Kecamatan. Alhamdulillah dari pagi tadi rangkaiannya sudah kita ikuti semua. Dan penegasannya tadi sudah disampaikan oleh Ketua Panitia. Saya bersyukur dan bergembira pada hari ini kita sudah mendapatkan tadi gambaran bahwa kalau kita lihat dari jendela yang pertama tadi adalah ke depan ini yang paling banyak adalah untuk administrasi kependudukan. Mudah-mudahan itu nanti bisa terrealisasi semua. Tadi kalau saya tidak salah masalah perpustakaan desa ya berbasis inklusi. Ya itu tadi gambarannya, sehingga kalau kita mau contoh tidak perlu jauh-jauh lagi, cukup di belakang kantor ini berjalan sekitar 200 meter sudah ketemu kita. Dengan perpustakaan sekarang ini sudah kita anggap itu tingkatnya tingkat nasional kan. Menjadi fokus kita di tahun-tahun yang akan datang, karena memang untuk tahun ini kita Seluma belum menjadi fokus utama, tetapi yang sekarang ini masih Kaur dan Bengkulu Utara. Siapa tahu tahun depan kita kebagian juga demikian. Jadi oleh sebab itu kita perlu juga antisipasi dan memang harus dilaksanakan untuk program antisipasi stunting ini. Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu sekalian untuk Kecamatan Sukaraja memang sudah memulai itu. Dari tahun ini sudah mulai untuk penanganan stunting ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mari acara ini kita sama-sama tutup dengan mengucapkan lafaz Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara ke-9 adalah acara penutup. Saya sebagai pembawa acara, apabila dari awal hingga akhir tadi ada salah dan hilaf, itu adalah kebodohan dari saya. Apabila ada benarnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kepadanya saya mohon ampun. Acara resmi ditutup. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.